Yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-12 tuma'ninah di dalam sujud di antara dua sujud. Yaitu tadi sukunun ba'da harakatin. Setelah sujud kita duduk. Nah, di saat duduk di antara dua sujud ini kita ambil waktu diam dengan kadar waktu bacaan tasbih. At-tasyahhud. Kemudian mana lagi? Wa tasyahhud wal julus wa tuma'ninatu fihi. Sekarang duduk wal julus. Yang ke-13 al julusul akhir, duduk yang terakhir. Maksudnya ayyalladzi yaqibu salam, duduk yang bergandengan dengan salam atau yang berdampingan dengan salam. Alladzi yaqibuhu, yang disusul dengan salam. Ya, duduk terakhir setelah tahiyat terakhir. Di situ kita akan duduk setelah sujud yang kedua untuk kemudian melakukan tasyahhud dan salam. Ya, namanya al-julusul akhir, duduk yang terakhir. Yang berikutnya yang ke-14 adalah at-tasyahhudu fihi, membaca tasyahud ay fil julusil akhir. Yang ke-14 membaca tasyahud di waktu duduk terakhir. Gitu ya. Wa aqallu tasyahhudi at-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah tasyahud itu. Jadi tasyahud itu sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Di sini banyak yang tidak sama. Artinya ini pokok intinya yang harus dipenuhi dalam tasyahud, ya ini minimal. Kalau kita kan biasa dibaca itu ada alnya kayak ini nih. At-tahiyyatu lillahi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Nah, ini enggak ada di sini. Ini standar minimalnya tasyahud yang harus terpenuhi yang di Fathul Qoribnya ini ya segini. Kalau yang biasa kita baca itu sudah sangat sempurna. Tuh. Tapi batas tasyahud itu sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh. Terus yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat adalah rukun ke-15. Setelah tasyahud kita membaca salawat. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Aslinya rukun itu sampai salawat itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Wa ala ali sayyidina Muhammad ke belakang sampai terakhir pembacaan tahiyat yang biasa kita baca itu innaka hamidum majid, sampai situ ya. Itu sunnah. Artinya kalau kita membaca tasyahud sampai salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian assalamualaikum itu sudah cukup. Paham? Jadi kalau kita tahu rukun-rukunnya, itu bisa kita manfaatkan di saat kita mendesak waktu pengen cepat-cepat selesai sholat karena ada hal yang perlu segera dilakukan misalnya. Itu kita ambil wajib-wajibnya saja, tidak apa-apa. Ya.
sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah selesai. Tapi kalau dalam keadaan normal, stabil, suasana tidak ada yang mendesak, ya sempurnakan, kita lengkapi sunnah-sunnahnya sampai pembacaan terakhir innaka hamidum majid. Yang ke-16 at-taslimatul ula. Ya. Yang ke-16 rukun salat adalah membaca salam yang pertama. Wa yajibu iqa'u salami halal qu'ud wa aqalluhu assalamu alaikum marratan wahidah wa amaluhu assalamu alaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Nih, pembacaan salam di waktu kita mau selesai sholat itu harus dilakukan dalam keadaan duduk, tidak boleh dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya, harus dalam keadaan duduk. Artinya begini, kalau misal kita sudah membaca tahiyat, kemudian ditambah dengan sholawat, selesai sholawat kita berdiri, kemudian salam, itu tidak boleh, tidak sah. Harus dilakukan dalam keadaan duduk. Paling minimal salam yang harus dilakukan adalah 1 kali, marratan wahidah. Misal begini, selesai innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, balik kanan. Setelah itu diam, tidak membaca salam untuk yang kedua kalinya. Itu sudah cukup. Karena yang wajib hanya 1 kali. Untuk kesempurnaannya ya 2 kali, kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ, nggak usah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah, tidak disunahkan wabarakatuh, tidak usah sampai situ. Yang terakhir, yang ke-17, bukan yang terakhir. Yang ke-17 adalah niyatul khuruji minas sholati. Niat khuruj dari sholat. Kita sholat, setelah kita melakukan salam, berarti di waktu salam kita niat khuruj, niat keluar dari sholat. Tapi ini adalah pendapat yang lemah, artinya pendapat yang marjuh, diungguli. Kalau pendapat yang pendapat yang asoh itu tidak wajib niat khuruj dari sholat, tidak wajib niat keluar dari sholat. Sudah otomatis kalau sudah salam ya sudah keluar, begitu ya. Artinya syarat rukun yang ke-17 ini tidak wajib menurut yang paling sahih, qaul asoh. Kemudian yang ke-18 yang terakhir adalah tartibul arkan, melakukan rukun-rukun sholat secara tertib berurutan, mulai dari takbiratul ihram, niat berdiri, baca Fatihah, terus rukuk dan seterusnya kita lakukan secara tertib, jangan dibolak-balik, jangan amburadul berantakan, harus tertib. Hatta bainat tasyahudil akhir, sampai tasyahud akhir kita lakukan secara tertib. Dan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai urutan, sesuai yang sudah disebutkan kita pelajari dari minggu lalu. Cuman ada pengecualiannya. Yustasna minhu wujubu muqaranatis syai' muqaranatin niyyah li takbiratil ihram wa muqaranatil julus al-akhir li tasyahhudi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pengecualian yang dilakukan yang seharusnya tertib, tapi karena tak memungkinkan jadi ada dikecualikan, yaitu pas waktu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya,
dalam keadaan berdiri itu kan bersamaan, berdiri sekaligus mau takbiratul ihram. Kemudian yang terakhir, yang kedua, membaca tasyahud dan sholawat kepada baginda Nabi dengan duduk terakhir. Ini kan secara bersamaan juga. Jadi ini sudah dikecualikan dari keharusan tartib. Kalau tartib kan bergantian ya. Tartib itu bergantian. Setelah berdiri ruku, setelah ruku bangun lagi untuk i'tidal, kemudian turun lagi, itu beruntut. Itu kalau tartib. Setelah sempurna yang satu kita melakukan selanjutnya. Tapi kalau duduk dan membaca tasyahud ini kan secara bersamaan dilakukan. Atau berdiri dengan takbiratul ihram juga secara bersamaan. Jadi ini tidak perlu tartib, ini pengecualiannya. Wa sunanuhu qabla dukhul fiha syai'an. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah minggu yang akan datang. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.